Wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Dari ayat ini, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita bisa ketahui bersama bahwasanya puasa di bulan Ramadan merupakan suatu kewajiban untuk kita sebagai umat muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa daripada kalian umat muslim yang menyaksikan, maksud daripada menyaksikan adalah menemui, memasuki bulan suci Ramadan, maka perintah Allah fal yasum, maka hendaklah mereka umat muslim berpuasa. Ini dalil khusus daripada bulan Ramadan. Sedangkan dalil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu puasa secara umumnya. Secara khususnya faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu dalil khususnya. Berarti semua orang muslimin muslimat mereka berkewajiban melakukan puasa Ramadan ketika menjumpai, memasuki bulan suci Ramadan. Ini dalil umum tanpa ada pengecualian. Mau dia itu orangnya sakit atau sehat, wajib puasa. Mau dia safar atau di rumah mukim, wajib puasa. Mau dia itu orang sepuh, udah tua renta, atau masih muda atau bahkan kecil, wajib puasa. Maka di dalam kitab usul fikih dibahas, dalam kita mengartikan, memaknai, mengistinbatkan ahkam, mengeluarkan hukum-hukum fikih daripada Al-Quran dan Sunnah, ada alatnya, ada ilmunya yang namanya ilmu usul fikih. Dari ilmu usul fikih kita bisa ketahui berarti anak kecil nggak wajib puasa Ramadan yang belum balik. Berarti orang yang sudah sepuh, udah tua, tidak kuat puasa, mereka tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan. Berarti orang yang sakit, jika dia puasa bisa meninggal, bisa merusak organ tubuhnya, maka dia tidak berkewajiban puasa. Di antaranya adalah orang yang sedang dalam perjalanan safar, dia tidak berkewajiban puasa. Dari mana kita tahu itu? Kita tahu keumuman Al-Quran tadi dikhususkan, ditaksis adalah dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? Di dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-234, riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwa
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya ketika tahun kebukanya Makkahul Mukarramah. Beliau Rasul itu bepergian, bersafar. Kemana? Beliau bersafar ke kota Makkah, dari Madinah ke kota Makkah. Bersafar dari Madinah ke kota Makkah itu dilakukan di bulan Ramadan. Sesampainya di kota Qura al-Ghamim, Qura al-Ghamim itu satu desa yang ada di kota Usfan. Jarak antara Madinah dengan Usfan atau Qura al-Ghamim itu sekitar 383 km. Di situ Rasul berada di waktu ba'da sholat asar, dan para sahabat banyak yang mengeluh. Ada laporan kepada Rasulullah, ya Rasul, itu para sahabat sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa. Ya, sahabat tidak kuat lagi berpuasa, kalau melanjutkan puasanya nggak kuat. Akhirnya ada laporan seperti itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta satu gelas berisi air. Oleh Rasul satu gelas berisi air ini diangkatnya tinggi-tinggi. Rasul di atas kendaraannya, di atas onta, gelas diangkat tinggi. Supaya apa? Kata periwayatnya, tumada biqatahin min ma'in farafa'ahu hatta nadharan nasu ilaihi, supaya orang-orang para sahabat di waktu itu yang gak kuat berpuasa pada melihatnya. Oh, itu loh Rasul membawa segelas air. Fasyaribahu, kemudian setelah itu Rasul meminumnya. Rasul membatalkan puasa. Ya, Rasul membatalkan puasa. Nah, dari sini kemudian para ulama mengistinbatkan hukum keumuman kita berkewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu ternyata tidak bagi seluruh macam manusia. Ada pengecualiannya, diantaranya adalah seorang musafir. Musafir boleh dia membatalkan puasanya, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi dengan adanya hadis-hadis yang lain, kemudian ulama mensyaratkan musafir boleh membatalkan puasanya dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, an yakuna safar marhalataini fa'akthar. Perjalanan jaraknya itu harus 2 marhalah lebih. Artinya 2 marhalah kalau kita ukur dengan ukuran kita zaman sekarang ini sekitar 84 km kurang lebihnya. Kalau safarnya kita sudah melebihi jarak 84 km, boleh bagi kita membatalkan puasa kita. Syarat yang kedua, kata para ulama, an yakunas safar ghaira maksiatin. Safarnya itu perjalanannya seseorang musafir tidak karena tujuan maksiat. Kalau tujuannya dia maksiat, dari Bandung pergi ke Bali dengan tujuan dia pengen melihat aurat kebuka di sana, maka itu maksiat dalam safar. Orang yang bermaksiat dengan safarnya tidak boleh mengambil rukhsah, nggak boleh mengambil dispensasi keringanan dalam syariat. Kenapa? Dikarenakan ada kaidah fiqhiyah yang mengatakan ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan dispensasi di dalam syariat itu tidak berlaku kepada orang-orang yang dengan safarnya dia maksiat.
Kalau tujuannya adalah untuk maksiat, nggak boleh dia membatalkan puasa. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersafar dari Madinah menuju kota Makkah, berhenti di kota Usfan di desa Qura Al-Ghamim, tujuannya adalah tujuan baik, tujuan membuka kota Makkah. Dan syarat yang ketiga, an yakuna safar qabla tulu'il fajr. Seorang musafir yang dia melakukan satu perjalanan jauh, dia itu mulai safarnya sebelum fajar. Kalau ada musafir dari Bandung menuju Surabaya, tujuannya apa? Mau silaturahmi kepada keluarga yang di sana. Sudah 82 kilo, 84 kilo lebih, kemudian tujuan safarnya bukan maksiat, ya, tetapi dia berangkatnya jam 8 pagi setelah fajar, setelah subuh, maka ini orang ketika siang bolongnya tidak diperbolehkan membatalkan puasa. Kalau dia batalkan, maka kena hukum haram. Kenapa? Karena mulai safarnya setelah fajar. Jadi syaratnya safar itu harus dimulai sebelum fajar. Ketika memenuhi 3 syarat ini, maka orang diperbolehkan, seorang musafir boleh membatalkan puasanya tanpa hukum dosa. Nah, kalau sudah membatalkan, memenuhi 3 syarat, nanti wajib mengqadha atau tidak? Seluruh ulama sepakat dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan wajib dia mengqadha, karena semua kewajiban yang ia tinggalkan sengaja atau tidak sengaja selama dia masih hidup, maka wajib baginya untuk mengqadha. Maka puasa-puasa kita zaman dulu ketika kita masih nakal, kita sengaja tinggalkan, sekarang kita sudah saleh, harus kita qadha, wajib kita qadha. Kalau ada seorang musafir sudah memenuhi 3 syarat tadi, safarnya lebih dari 2 marhalah, 84 kilo lebih, kemudian safarnya tidak atas nama maksiat untuk satu ketaatan, kemudian dia mulai safarnya sebelum fajar, dan dia tidak mau membatalkan puasanya. Saya masih kuat, saya enggak akan batalin, sampai maghrib saya akan berpuasa. Apakah orang ini berdosa atau tidak? Maka kata para ulama, orang yang tidak mau membatalkan puasanya sedangkan dia itu sudah memenuhi syarat-syarat sebagai musafir, maka dia tidak berdosa. Dari mana dasarnya? Dasarnya adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau Hamzah bin Amr al-Aslami berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, inni ajidu quwwatan fiyya quwwatan 'ala siyam." Sesungguhnya aku masih kuat berpuasa. Aku masih kuat walaupun aku dalam keadaan safar. Kuat aku berpuasa. Fahal alayya junahun? Rasul, aku kena dosa enggak kalau aku tidak membatalkan puasaku? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya rukhsatun minallah. Bolehnya seorang musafir membatalkan puasanya merupakan rukhsah, dispensasi, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadha biha fahasan. Barang siapa yang mengambil dispensasi tersebut, maka bagus. Karena Allah senang kalau dispensasinya diambil, digunakan, dimanfaatkan. Waman ahabba an yasuma fala junaha alaih. Lanjutnya Rasul, barang siapa yang dia masih pengen tetap berpuasa, tidak mau membatalkan puasanya, maka fala junaha alaih, dia tidak akan mendapatkan dosa sama sekali. Makanya barang siapa yang kuat untuk berpuasa, lebih baik berpuasa.
Tetapi kalau sudah tidak kuat, umpama dia itu nyetir dari Bandung ke Surabaya, tidak ada yang bisa mengganti. Kalau dia tidak membatalkan puasanya bakal oleng sehingga nabrak dan lain sebagainya. Kalau dia tidak ngopi nanti ngantuk, ya, nggak mau istirahat. Kalau istirahat habis waktu di jalan, maka lebih baik baginya untuk membatalkan puasa. Tapi kalau dia hanya sekedar penumpang, bisa tidur pules sampai Bandung sampai Surabaya, maka lebih baik bagi dia untuk tetap berpuasa. Ketika memenuhi syarat-syarat safar, boleh kita batalkan. Tapi kalau kita nggak mau batalkan, maka tidak apa-apa, kecuali madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan lebih afdol bagi musafir yang telah memenuhi syarat-syarat safar, hendaknya ia membatalkan puasanya. Kenapa? Dikarenakan beliau berpegang kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, rukhsah itu dari Allah. Dan Allah senang kalau rukhsahnya diambil, senang kalau rukhsahnya itu digunakan. Kalau tidak digunakan berarti bagaimana? Beliau mengambil mafhum mukhalafah. Oh, berarti kalau kita enggak memakai rukhsah keringanan daripada Allah, Allah berarti enggak senang dong. Nah, bisa jadi murka. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat selama di situ ada rukhsah, ada keringanan, ada dispensasi, lebih baik kita ambil, lebih baik kita gunakan. Berbeda dengan pendapatnya jumhur, mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, lebih baik tidak membatalkan puasa. Semoga dengan ini nanti yang akan mudik-mudik ingat, sebelum fajar kita sudah berangkat. Kalau kita berangkatnya setelah fajar, jangan membatalkan puasa. Kalau sengaja kita batalkan, maka kita nanti akan terkena dosa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipaham, kita amalkan dan kita sebarkan ilmu syariat ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.